Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan pemeriksaan asuhan persalinan normal kelas 1. Tonton videonya. Sebelum kita ke asuhan persalinan kelas 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kelas 1. Kelas 1 biasa disebut juga dengan kala pembukaan, di mana tahap ini menandakan proses persalinan telah dimulai. Pada tahap ini terjadi pematangan dan pembukaan mulut rahim atau biasa disebut dengan serviks, hingga melebar sampai 10 cm untuk jalan keluar janin. Pada umumnya tahap ini berlangsung hingga 18 jam. Pertama-tama, sebelum kita melakukan asuhan persalinan normal, di sini saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang digunakan untuk melakukan asuhan persalinan normal. Yang pertama yaitu ada kapas DTT, ada korentang, ada limek, ada bengkok, ada tensi dengan stetoskop, ada pewaktu, di sini ada handphone stereo. Tekanan darah ibu adalah tekanan yang dialami darah pembuluh darah arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Adapun tekanan darah yang normal berkisar antara 110/70 sampai 120/80 mmHg. Permisi Bu, perkenalkan saya Bidan Windy. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan asuhan persalinan normal pada kelas 1. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu pemeriksaan tekanan darah. Pengertian tinggi fundus uteri. Fundus adalah titik tertinggi, sedangkan uteri berasal dari kata uterus yang artinya rahim. Jadi, fundus uteri adalah titik tertinggi dari rahim. Tujuan mengukur tinggi fundus uteri yaitu untuk menghitung usia kehamilan dan mengukur perkembangan dan pertumbuhan janin. Lakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Permisi ya Ibu. Pengertian DJJ atau denyut jantung janin. Denyut jantung janin adalah suatu indikator yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan janin. Umumnya dapat terdengar usia kandungan 16 minggu. Detak jantung janin normal per menit yaitu sekitar 120 sampai 160 kali per menit. Tujuan pengukuran DJJ atau denyut jantung janin yaitu untuk membantu mendeteksi perubahan pola detak jantung selama proses persalinan berlangsung. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Sebelum itu, saya palpasi dulu perut ibu untuk menemukan di mana letak punggung dan kepala janin. Permisi ya Bu. Nah, jika didapatkan punggung ada di sebelah kiri, maka kepala ada di bawah. Dan kita harus mengukurnya di pertengahan antara kepala dan punggung janin. Lalu kita pegang tangan ibu untuk mencari arteri radialis dan dibandingkan yang mana denyut jantung janin. Apabila denyut ini lebih keras daripada nadi ibu, maka ini adalah DJJ. Lalu ambil pewaktu
untuk menghitung berapa DJJ, hitung berapa kali per menit. Nah, jadi hasilnya adalah 120 kali per menit. Kontraksi atau his adalah peragangan pada dinding rahim. Hal ini timbul akibat gerakan atau tendangan bayi dalam kandungan atau aktivitas moms yang melelahkan. Untuk informasi, otot terbesar dalam tubuh wanita terdapat di rahim. Saat terjadi kontraksi, otot tersebut akan meregang. Kondisi ini terjadi secara alamiah. Sama seperti jika Anda muntah, maka otot di perut Anda juga mengalami kontraksi. Nah, tujuan menghitung kontraksi adalah mencatat waktu dan durasi kontraksi sangat membantu untuk menggambarkan pola kontraksi pada dokter. Mom sendiri pun bisa mengetahui tahapan persalinan yang sedang Anda alami, sehingga Anda tahu kapan waktunya menuju rumah sakit untuk melahirkan. Baik, selanjutnya kita mengobservasi his atau kontraksi pada ibu persalinan kala 1. Hal yang perlu kita perhatikan dalam mengobservasi kontraksi pada ibu adalah jangan mengukur kontraksi pada saat kontraksi sedang berlangsung. Sebaiknya kita menunggu kontraksi selanjutnya. Kemudian yang kita hitung dalam mengukur kontraksi pada ibu adalah interval, durasi, dan frekuensi. Kita butuhkan adalah waktu. Di sini kamu memakai jam. Kemudian pada saat ibu merasakan sakit pada perutnya, mulai kita pegang perut ibu agar mengetahui kontraksinya kuat, sedang, atau ringan. Sambil memegang perut ibu, kita lihat waktu untuk menghitung menit pada saat kontraksi dimulai. Setelah kita mendengarkan, contoh hasil akhir adalah kontraksi ibu kuat, frekuensi 3 kali dalam 10 menit, Durasi 35-50 menit dalam 10 menit. interval 1-3 menit dalam 10 menit. Pemeriksaan dalam atau vagina tosser adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam liang sanggama. Pemeriksaan dilakukan saat ibu bersalin, memasuki kala 1 persalinan, saat ada gejala mules-mules dan ibu mengalami his secara teratur 2 kali dalam 15 menit sebagai tanda akan melahirkan. Pemeriksaan dalam ini dengan kepentingan untuk menentukan awal dan kemajuan dari persalinan. Tujuan dilakukannya tindakan pemeriksaan dalam atau vagina tosser, yaitu yang pertama, untuk menentukan apakah penderita benar dalam keadaan infartu atau belum. Selanjutnya kita pemeriksaan dalam. Setelah itu kita buka, ambil kapasnya, kita letakkan di jempol. Kemudian kita ambil lagi kapas, kita letakkan di telunjuk. Setelah itu kita letakkan di vagina ibu sambil membukanya. Kemudian kita ambil kapas, kita bersihkan labia mayora kanannya. Ini lagi kita bersihkan labia mayora kirinya. Dan bersihkan minora kirinya, minora kanannya. Setelah itu kita bersihkan sofon. Kemudian disingkirkan dulu. Setelah itu tangan kiri kita berada di atas fundus ibu. Kemudian kita masukkan
tangan kita sambil menyuruh ibu menarik nafas. Kita lakukan pemeriksaan. Kita periksa Horsio, tipis lunak, pembukaan 5, air ketuban positif, kepala ada di host 2 sejajar dengan host 1, samping bawah simfisis, presentasi kepala ubun-ubun kecil, kanan depan, kemudian jalan lahir tidak ada hambatan, kita keluarkan. Ada darah dan lendir, tidak ada kunyum. Ini selesai. Ditutup. Buang mesinnya. Setelah itu kita beritahukan kepada ibu bahwa pembukaannya baru pembukaan 5, ibu bisa minum dan makan, kemudian air ketubannya masih utuh, ibu dapat berjalan.